Ah, iya. Jadi PIK keluarga itu adalah jadi lupa dari PIK keluarga. Pusat informasi. Iya, pusat informasi dan konsultasi keluarga, ya. Dan keberadaannya di hanya di RW, ya, di RW. Nah ini insya Allah PIK keluarga ini membantu, ya. Nah, insya Allah bisa membantu kalau ada masalah di keluarga atau mau curhat, konsultasi, mau apa aja insya Allah. Kalau bersedia dibantu, insya Allah akan dibantu oleh keluarga. Jadi tidak ada paksaan, oh harus kesini gitu ya, harus ini harus mau dibantu, enggak. Voluntary jadi ya? Voluntary. Iya, itu pun kesediaan kalau mau dibantu gitu, kalau enggak cuma mau curhat aja bu gitu ya, itu nggak apa-apa. Dan insya Allah kalau udah, kayaknya kalau udah curhat udah keluar, udah lega gitu ya. Nah, kadang-kadang kan masalah cuma pengen dikeluarin, habis itu udah gitu. Nah, itu. Jadi siasaan ya ada masalah apa seperti ini. Jadi saya menemukan ada kasus kekerasan dari teman saya. Kami ada keluarga di Amerika. Saya ingin bertanya sebenarnya bagaimana jalur pengaduannya. Kekerasannya dalam bentuk apa? Kekerasan dalam rumah tangga. Siapa yang pelaku? Pelakunya ayahnya yang mengalami kekerasan korbannya ibu dan anaknya. Masya Allah. Seperti apa bentuk kekerasannya? Fisik sih bu, kekerasannya fisik. Kemudian berlangsung sudah lama. Ada tanda-tanda, ada bekas-bekas ya kalau itu Karena bicaranya setelah peristiwanya selesai, jadi visumnya nggak dilakukan gitu. Sudah terlewati peristiwanya. Nggak, maksudnya bekas-bekas itunya, kekerasannya. Ya mungkin ada. Masih ada ya. Terus selain Ibu Tara ini siapa aja yang tahu kasus ini? Tetangga tuh tahu. Tetangga tahu ya? Iya. Terus apa yang sudah dilakukan oleh tetangga-tetangga? Tetangga biasanya melindungi sih bu, ketika ada suara-suara di rumah itu biasanya istri dan anaknya keluar rumah, kemudian berlindung di rumah tetangga. Gitu. Iya bu. Terus nggak ada lapor apa gitu ya? Kan karena istrinya melarang, takut. Oh, gitu. Iya. Takut sama suaminya. Masya Allah. Iya. Dan ini sudah berapa lama kejadian? Mungkin hitungan 2 tahunan ya bu. Masya Allah. Iya. Makanya saya mau tanya, istrinya mulai berani untuk mengadukan ini, ingin bertanya jalur pengaduannya seperti apa, supaya korbannya juga terlindungi. Iya. Ya, alhamdulillah Ibu Tara sudah bersedia untuk datang ke sini ya, kemudian bercerita, peduli dengan tetangganya. Alhamdulillah. Sebenarnya PIK keluarga itu juga karena ini terkait dengan kekerasan dalam rumah tangga, di mana ada terkait dengan hukum ya, undang-undang gitu ya, ada undang-undangnya ini misalnya gitu ya. Kayaknya kalau misalnya mau ditindaklanjuti ya, maka ada urutan-urutan gitu ya yang harus dilalui. Kayak misalnya setelah sini mungkin saya bisa memberikan surat rekomendasi ya untuk melapor ke P2 PP2A ya, Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak ya. Nah itu ibu juga bisa cerita, kemudian di sana mungkin nanti ada langkah-langkah lagi yang harus dilakukan ya. Cuma yang jadi masalah adalah kalau cuma ibu aja yang melapor ya, tentunya juga nggak kuat gitu ya, makanya harus orang yang terlibat itu yang harus melapor ya. Jadi mungkin nanti di sana akan dirujuk oleh P2 di P2A, tidak ada, harus ada visum, harus melapor polisi itu. Jadi di sini bisa memberikan surat ya, surat pengantar ya, bukan surat pengantar ya, atau sama sih rekomendasi surat pengantar untuk dibawa ke P2 TP2A ya. Alhamdulillah ya, ada Bu Tara yang masih mau peduli sama tetangganya gitu ya. Ada yang tetangganya terjadi kekerasan dalam rumah tangga, tapi ternyata tetangganya diem aja gitu, mungkin takut dengan, padahal yang
melakukan itu kan cuma satu orang, tetangganya banyak gitu ya. Harusnya para tetangganya tuh ikut gotong royong bersatu gitu supaya tidak terjadi kekerasan dalam rumah tangga. Kan ada tokoh masyarakat di situ gitu ya. Tokoh masyarakat itu juga bisa berfungsi sebagai penasihat. Jadi juga bisa menasehati si pelaku. Kalau kemudian sudah dinasehati nggak bisa, baru kemudian bisa dilaporkan ke tuh. Alhamdulillah ya. Nanti dibawa siapa si korban ya. Kalau mereka bawa ke P2 P2. Ya. Ya Bu, tadi saya dengar ada yang ini mengadu tentang masalah ini ya, kekerasan. Terus gimana Bu solusinya ini? Iya. Mau dibawa kemana? Ya tadi sudah saya sampaikan kalau kita kan nggak bisa ya ngasih solusi yang itu banget ya. Iya. Sampai itu nanti kita lakukan bantuan yang luar gitu ya. Contohnya tadi diarahkan ke P2 TP2A. Cuman yang jadi keprihatinan saya kan kasus ini tuh banyak banget sekarang gitu ya. Dan nggak semua orang mau peduli gitu. Iya. Jadi urusan gue karena semua memang lagi zaman susah gitu kan semua. Jadi udah sama-sama susah ya udah hadapin sendiri-sendiri gitu. Kadang-kadang pada individual ya egois. Iya. Cuma sebenarnya ini kan masalah harusnya jadi masalah kita bersama. Iya. Ya, masalah kita bersama. Yang jadi ini seringnya yaitu adalah si korban yang mendapatkan pengobatan, dapat saya kayak nasihat kayak ini. Iya. Sedangkan si pelakunya seringkali gitu ya nggak ada dikasih arahan, nasihat atau apa gitu ya. Iya. Nah itu sebenarnya yang saya inginkan gitu ya di setiap RT atau ada RW itu sebenarnya harus ada semacam rembuk kayak ada acara gitu ya tentang keluarga, tentang pola asuh, tentang ini karena itu kan nanti akibatnya bukan cuma buat mereka doang, tapi nanti ketika anak yang mendapatkan kekerasan di rumahnya, ya kan, dia akan melampiaskan, ya itu di luar rumah gitu. Jadi itu kayak gitu. Jadi kayak balas dendam gitu. Iya, dia nggak bisa membalas, dia sudah dikerasin sama bapaknya, dia mau balas kan nggak mungkin gitu. Akhirnya dia lampiaskan ke temannya, iya, ke yang lebih lingkungan kecil, yang lebih lemah gitu. Jadi sebenarnya itu masalahnya tuh jadi kayak gurita gitu ya, beri panjang gitu ya. Nah itu saya pengennya gitu loh, ada wadah yang bisa bukan cuma ibu-ibunya aja pengajian majelis taklim, tapi bapak-bapaknya tuh juga harusnya ada nggak ada gitu. ininya ya, nggak ada apa sih, ada untuk menasihati untuk para rumah tangganya. Iya gitu. Kayak kan harusnya ayo rumah tangga kita bangun bersama, ya kan, kita rawat bersama gitu, bukan cuma istrinya merawat, pokoknya nggak itu kejadiannya seperti itu. Biar tidak ada kejadian-kejadian lagi seperti itu. Iya betul. Iya. Ya, kalau gitu nanti ini deh kita bikin usulan nanti ke Iya, RW. RW ya. Iya. Bikin forum ya Iya. buat acara-acara buat keluarga gitu supaya tidak ada kekerasan di. Iya, Bu. Warahmatullahi wabarakatuh. Buat semua warga RW 04, kami dari PIK Keluarga RW 04 Kelurahan Pegangsaan Kecamatan Menteng mengharapkan, menghimbau bagi yang ada masalah dalam rumah tangga, ingin konsultasi, ingin curhat tentang anak-anak ya, tentang pribadi, tentang apa aja ya, tentang keluarga, bisa datang ke tempat ini ya, ke Sekretariat Keluarga RW 04 ya. Insya Allah kami bersedia ya untuk membantu ya, bagi yang punya masalah di keluarga, bisa membantu semampu kami ya. Kemudian kalau mau konsultasi, insya Allah kalau kami bisa membantu, kami juga akan bisa memberikan pencerahan, insya Allah gitu ya. Kemudian diharapkan dengan kedatangan ibu-ibu di tempat ini, yaitu bisa membantu ibu-ibu dalam membina hubungan yang baik di dalam keluarga, ya, kemudian di masyarakat, dan semoga kita semuanya hidup dalam keadaan damai, ya, sejahtera, ya,
dan kemudian semoga tidak ada lagi masalah-masalah dalam rumah tangga, tidak ada kekerasan dalam rumah tangga. Ya, pesan kami ya kepada semua warga RW 04 ya untuk stop kekerasan di dalam rumah tangga. Ya, stop kekerasan di dalam rumah tangga.